Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan tim kami akan mempresentasikan website manajemen project dari Makromedia Visual. Bisa di next slide-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kelompok kami ini berjumlah 5 orang. Yang pertama Abu Abdirrahman Humaid Al-Asari, kedua Muhammad Rashid Ridho, ketiga Gaisan Edurais Arya Dafa, keempat Khosyal Buhari, kelima Azka Sulhan Lauladi. Next. Jadi kita masuk ke bab pertama, itu pendahuluan dari latar belakangnya dulu. Perusahaan Makromedia Visual yang berlokasi di Jalan Simpang Sulfat Selatan nomor 2B, Sulfat, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Saat ini mengelola manajemen proyeknya dengan menggunakan spreadsheet. Namun seiring dengan pesatnya perkembangan digitalisasi, metode ini dinilai kurang efektif untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan proyek yang semakin kompleks. Oleh karena itu, perusahaan Makromedia Visual merasa perlu melakukan peningkatan improvement terhadap sistem yang ada, guna meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kolaborasi dalam pengelolaan proyek. Transformasi ini diharapkan mampu mendukung pertumbuhan perusahaan di era digital. Next. Eh, eh, yang selanjutnya, di sini ada identifikasi permasalahan. Permasalahan yang terjadi pada bisnis proses yang ada saat di antaranya. Yang pertama, proses yang terjadi saat ini kurang efektif dikarenakan masih cukup manual menggunakan spreadsheet dan perlu pendataan satu persatu, sehingga hal ini cukup memakan waktu dan tingkat misinformation atau human error cukup tinggi. Secara fungsionalitas, ketika klien ingin memesan project proses, yang terjadi adalah klien harus memesan secara manual juga melalui WhatsApp, dan admin perlu menginputkan kembali data yang telah diberi klien ke dalam spreadsheet-nya. Selanjutnya, identifikasi pengguna. Admin deskripsi seorang individu berusia antara 18 sampai 40 tahun dengan kemampuan dasar dalam memahami teknologi, khususnya dalam pengoperasian perangkat lunak untuk keperluan manajemen proyek. Kebutuhan sistem CRUD untuk pengelola data proyek. 2. Fitur analisis untuk trend, order, dan top client. Usulan solusi yang kami tawarkan untuk mengatasi permasalahan di perusahaan Makromedia Visual adalah dashboard, manajemen project, dan landing page. Solusi ini bertujuan untuk menciptakan otomatisasi dalam pengelolaan dan pemesanan proyek, sehingga mendukung transformasi digital di perusahaan. Tujuan kami dari solusi ini adalah untuk mengotomatisasi proses pengelolaan proyek yang sebelumnya dilakukan secara manual, serta mendigitalisasi sistem manajemen proyek agar operasional perusahaan Makromedia Visual menjadi lebih efisien dan efektif.
Kemudian ada siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Yang pertama, plan and analysis. Melakukan perencanaan, menyusun daftar kebutuhan atau requirement listing, membuat timeline pengerjaan proyek, serta menganalisis kebutuhan pengguna atau user need. Yang kedua, desain. Mendesain solusi melalui pembuatan user flow, wireframe, dan high fidelity, dan mockup untuk memastikan user experience dan user interface yang optimal. Yang ketiga, implementation. Mengembangkan atau development website berdasarkan desain yang telah dibuat dan mengimplementasikan semua fitur sesuai kebutuhan. Next. Selanjutnya ada testing. Melakukan testing dan quality control untuk memastikan website dan semua fiturnya berfungsi dengan baik tanpa error. Kemudian ada deployment. Setelah tahap testing selesai, website akan dideploy sehingga dapat digunakan oleh admin dan klien melalui web browser. Selanjutnya ada implementation. Melakukan pemantauan dan perawatan secara berkala untuk memastikan sistem tetap berkualitas serta meminimalkan kerentanan bug dan kendala teknis. Ini ada timeline waktu pengerjaan. Yang pertama ada kegiatan planning and analysis yang dilakukan pada tahun 2024 bulan November, minggu pertama hingga minggu ketiga. Yang kedua ada desain yang dilakukan pada November minggu keempat hingga Desember minggu keempat. Yang ketiga ada implementation yang dilakukan pada tahun 2025 bulan Januari minggu pertama hingga bulan April minggu ketiga. Selanjutnya ada testing and quality control yang dilakukan pada Maret minggu ketiga hingga April minggu ketiga. Yang terakhir ada deployment yang dilakukan pada bulan April minggu keempat. Baik, adapun pembagian kerja timnya ini dibagi 5, yaitu yang pertama saya sendiri bertugas untuk penulisan laporan, pembuatan BPMN, dan pembuatan MOM. Untuk Muhammad Rashid Ridho bertugas untuk penulisan laporan, desain UI UX, prototyping, dan mockup, kemudian pembuatan timeline. Yang ketiga, Geosan Edurais Aryadava bertugas untuk pembuatan BPMN. Adapun Khosi Al-Bukhari dan Azka Sulhan Auladi bertugas untuk pembuatan PowerPoint. Di sini referensi yang digunakan berasal dari dribble.com. Next. Berikut adalah gambaran umum terkait alur sistem atau user flow-nya. Alurnya adalah proses dimulai dari klien melakukan order. Klien dapat melakukan order melalui dua cara, yaitu melalui website Makromedia atau WhatsApp. Jika klien memilih menggunakan website, klien dapat mengisi semua data order yang diperlukan melalui form yang tersedia di website. Kemudian mengirimkan data tersebut dengan menekan tombol send, dan data ordernya akan langsung tersimpan di database project. Jika klien memilih menggunakan WhatsApp, mereka menginputkan data order secara manual melalui pesan. Setelah data diterima oleh admin akan membuka dashboard Makromedia Visual dan membuat project baru, kemudian menginputkan data berdasarkan data yang dikirimkan oleh klien. Selanjutnya, data project tersebut disimpan ke dalam database. Setelah data order tersimpan di database, proses berikutnya admin melengkapi detail dari project seperti kebutuhan apa saja yang diperlukan serta assignment karyawan. Selanjutnya, detail project disimpan kembali ke dalam database. Pada tahap akhir, sistem akan secara otomatis melakukan generate quotation berdasarkan data project yang telah disimpan. Next. Baik, untuk selanjutnya di sini ada implementasi. Yang pertama di sini ada desain sistem. Untuk font atau typeface yang digunakan adalah Overuse Grotesque. Dan untuk color primary-nya atau secondary-nya kita menggunakan warna biru. Dan netral color di sini yang pertama ada warna putih.
yang kedua ada abu-abu, dan yang ketiga di sini ada hitam. Dan untuk tampilan user interface itu kurang lebih seperti ini. Yang pertama di sini ada bagian loginnya, dan di sini untuk bagian dashboardnya. Dan di sini juga ada sesuai dengan step-step untuk melakukan penambahan project ataupun input dari detailnya, beserta juga dengan quotation-nya nanti. Kesimpulannya, perusahaan makromedia visual menginginkan adanya digitalisasi terhadap sistem manajemen project mereka. Untuk saat ini, sistem manajemen project mereka masih dilakukan secara manual menggunakan Google Spreadsheet. Sehingga, sistem saat ini bisa dibilang kurang efektif karena rentan terjadi misinformation dan juga human error. Secara fungsionalitas, klien ketika memesan project masih melakukan pemesanan melalui WhatsApp. Solusi yang kami tawarkan adalah dashboard manajemen project dan landing page, dengan tujuan untuk mengotomatisasi proses pengelolaan proyek yang sebelumnya dilakukan secara manual dan melakukan digitalisasi dalam sistem manajemen project-nya. User flow dimulai dari klien melakukan order. Di sini klien dapat memilih dua cara. Yang pertama yaitu melalui landing page Makromedia Visual, dan yang kedua adalah melalui WhatsApp. Apabila melalui landing page, nantinya admin hanya perlu membuka data yang telah tersedia pada dashboard dan menambahkan detailnya saja. Apabila melalui WhatsApp, admin perlu melakukan penambahan project baru pada dashboard. Setelah itu, baru menambahkan detailnya. Berikutnya, kita akan pindah ke prototype. Untuk prototype yang pertama, di sini ada landing page-nya. Di sini, yang pertama ada bagian hero section. Di sini ada dua button, get in touch dengan our service. Untuk get in touch nanti akan mengarah ke kontak dan our service akan mengarah section service. Selanjutnya kita ke section about us. Di sini ada sedikit penjelasan tentang makromedia visual beserta apa saja yang sudah project-project mereka lakukan. Selanjutnya di sini ada our service. Yang pertama mereka ada event documentation, yang kedua live camera, dan yang ketiga ada motion graphic. Dan yang terakhir di sini ada get in touch untuk menghubungi pihak makromedia visual melalui websitenya. Di sini hanya perlu mengisikan nama, email, nomor HP, dan juga pesan yang ingin dikirimkan. Atau bisa langsung menghubungi dengan email yang sudah tertera, atau Instagram dengan nomor telepon yang sudah ada. Atau juga dapat mengunjungi alamat berikut ini. Selanjutnya kita akan melakukan proses pemesanan melalui landing page-nya. Di sini kita ke section Our Service. Di sini ada button Create Project. Di sini muncul pop-up, di mana nanti klien akan mengisikan ini semua, mulai dari project name-nya, dengan date type-nya, apakah itu single date ataupun multiple date. Misal bisa dari tanggal 1 sampai tanggal 10, atau hanya satu hari saja. Kemudian venue dari kotanya itu ada di kota mana, dengan company-nya itu dari company apa, kemudian kontaknya, mulai dari nomor telepon dan juga namanya. Kemudian apakah ada notes dari klien yang bisa dimasukkan ke sini. Demikian untuk bagian dari landing page, kita akan pindah ke bagian dashboard. Untuk dashboard, yang pertama jelas dimulai dari login terlebih dahulu. Di sini nanti admin akan mengisikan email dan juga password. Kemudian di sini setelah login akan diarahkan ke dashboard. Di sini kita akan ke bagian input order untuk penambahan ordernya. Di sini akan muncul project list-nya, mulai dari order date-nya. Jadi dia itu kapan untuk menginputkan ordernya, dan juga nama project-nya itu apa, dengan company-nya dari mana, dengan tanggalnya ini mohon maaf belum diganti ya isinya. Kemudian di sini statusnya apakah dia itu baru, on progress, atau sudah. Untuk dari landing page, admin itu akan langsung ke bagian action edit yang ada di sini. Dan di sini datanya itu sudah ada, jadi admin tinggal mungkin mengedit sedikit saja dan mengisi responsibility-nya, dia itu project manager-nya nanti siapa. Kemudian admin juga akan mengisikan dari order detailnya, mulai dari item yang dibutuhkan apa, harga per unitnya berapa, dengan deskripsinya itu untuk apa. Dan begitu juga sampai habis. Di sini untuk menambahkan order detailnya lagi, barangkali ada yang mau ditambahkan. Untuk menghapus nanti akan melakukan klik pada button ini.
Kemudian ke tahap terakhirnya di sini akan ada summary dan juga bagian quotation-nya. Untuk quotation sendiri itu adalah list dari kebutuhan-kebutuhan yang telah ditulis pada order detail sebelumnya. Mulai dari misalnya live streaming cam atau documentation atau editing. Kemudian kebutuhan motion graphic, photographer, itu harganya berapa, kuantitinya berapa, frekuensi, periode, dan di sini ada subtotalnya juga. Setelah itu, setelah ditotal, itu apakah ada pajaknya? Atau mungkin ada diskon juga yang ingin diberikan. Kemudian nanti akan ada grand total. Kemudian untuk mencetak quotation, itu akan melakukan klik pada button print quotation ini. Seperti itu. Itu ketika klien melakukan pemesanan melalui landing page Makromedia. Namun apabila klien ingin memesan melalui WhatsApp, di sini admin perlu melakukan yang namanya penambahan project melalui button add project ini. Nah, di sini tidak ada data apapun, jadi admin harus menginputkannya secara manual. Kemudian pada proses berikutnya itu sama seperti yang sebelumnya. Seperti itu. Sekian yang dapat kami presentasikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.